Di sebuah desa kecil bernama Sukatani, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Sejak kecil, dia terkenal sebagai orang yang paling malas di desanya. Jika anak-anak lain sibuk membantu orang tua mereka di sawah atau beternak, Raka lebih senang tidur-tiduran di bawah pohon atau duduk melamun di pinggir sungai. Orang-orang sering menganggapnya tidak berguna, bahkan beberapa orang tua di desa menjadikannya contoh buruk bagi anak-anak mereka. "Jangan malas seperti Raka, nanti hidupmu susah," begitu mereka selalu berkata. Namun, di balik sifat malasnya, Raka memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Ia sangat pintar mencari cara agar tidak perlu bekerja keras. Suatu hari, ibunya menyuruhnya menimba air dari sumur untuk mengisi bak mandi. Raka yang malas merasa kesal. Setiap hari dia harus menarik timba berat dari sumur yang dalam, sebuah pekerjaan yang menurutnya terlalu melelahkan. Ia berpikir keras, mencoba mencari cara agar dia tidak perlu bersusah payah setiap kali menimba air. Saat sedang duduk melamun di halaman rumah, matanya tertuju pada katrol tua yang digunakan ayahnya untuk mengangkat karung gabah ke loteng. Sebuah ide muncul di kepalanya. Dengan sedikit usaha dan bantuan dari barang-barang yang ada di rumah, Raka membuat sistem katrol sederhana di atas sumur. Ia menggantungkan ember besar yang bisa menarik lebih banyak air dalam sekali angkat. Dengan sistem ini, ia hanya perlu menarik tali sedikit saja, dan air akan naik dengan sendirinya. Ketika ibunya melihatnya, ia terkejut. "Raka, ini ide siapa?" tanyanya dengan mata membesar. "Ideku sendiri, Bu. Biar aku gak capek menimba air," jawab Raka santai. Ibunya menggeleng-gelengkan kepala antara kagum dan heran. "Dasar anak malas, tapi pintar." Kabar tentang inovasi Raka cepat menyebar di desa. Para tetangga yang sebelumnya suka mengejeknya mulai penasaran dan datang melihat sumurnya. Beberapa di antaranya bahkan meminta Raka membuatkan sistem yang sama untuk rumah mereka. Awalnya, Raka menolak karena merasa malas bekerja, tetapi setelah beberapa orang menawarkan bayaran berupa beras dan sayur, ia mulai tertarik. "Lumayan, aku nggak perlu ke sawah tapi tetap bisa makan enak," pikirnya. Namun, meskipun inovasinya bermanfaat, tidak semua orang di desa menyambutnya dengan baik. Pak Sarman, seorang petani tua yang keras kepala, merasa bahwa cara tradisional lebih baik. "Kalau semua orang pakai alat ini, anak-anak kita jadi malas dan gak punya tenaga kuat," protesnya. Raka hanya tersenyum. "Pak Sarman, kalau ada cara lebih mudah, kenapa harus pilih yang susah? Bukannya lebih baik kalau kita bisa hemat tenaga untuk hal lain?" Beberapa pemuda desa mulai mendukung Raka. Mereka menyadari bahwa ide-ide seperti ini bisa mempermudah hidup mereka. Bahkan, kepala desa mulai tertarik dan memuji kreativitas Raka. "Kalau anak muda desa bisa terus berpikir seperti ini, desa kita bisa lebih maju," katanya dalam sebuah pertemuan warga. Seiring waktu, Raka mulai menikmati hasil dari pemikirannya. Ia tidak perlu lagi bersusah payah mengerjakan pekerjaan berat karena orang-orang justru datang padanya untuk meminta solusi cerdas. Namun, di balik keberhasilannya ini, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Meskipun ia telah menemukan cara untuk menghindari kerja keras, ia merasa bahwa belum cukup banyak orang yang percaya pada caranya. Ia ingin membuktikan bahwa menjadi pemalas bukan berarti tidak bisa sukses. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai mencari tantangan baru. Ia ingin menciptakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa benar-benar mengubah cara hidup di desanya. Namun, ia tahu bahwa jalan menuju sukses tidak akan mudah. Masih banyak orang yang meragukannya, dan masih banyak masalah di desa yang menunggu untuk ia pecahkan. Sambil berbaring di bawah pohon mangga favoritnya, Raka tersenyum. "Kalau aku bisa mempermudah menimba air, pasti aku juga bisa menemukan cara lain untuk hidup lebih santai," gumamnya. Dengan kepala yang penuh ide, ia bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Sebab, meskipun ia malas bekerja, pikirannya tidak pernah berhenti berjalan. Setelah sukses dengan sistem katrol sumur yang ia buat,
Raka mulai menyadari bahwa pikirannya bisa menjadi senjata utama dalam menjalani hidup. Orang-orang di desa mulai melihatnya bukan hanya sebagai pemalas, tetapi sebagai pemuda yang memiliki ide-ide cerdas. Namun, meski beberapa orang memuji inovasinya, masih banyak yang meragukannya. Mereka menganggap keberhasilannya hanya kebetulan dan bukan bukti kecerdasannya. Suatu hari, masalah lain muncul di desa. Para petani di desa Sukatani sering mengeluhkan betapa melelahkannya membawa hasil panen dari sawah ke rumah. Biasanya mereka harus memikul karung berisi padi di pundak mereka dan berjalan jauh melewati jalanan berbatu yang terjal. Raka, yang dikenal sebagai pemuda malas, tentu saja tidak ingin mengalami hal yang sama. Ia mulai berpikir bagaimana cara agar orang-orang tidak perlu bersusah payah mengangkut hasil panen dengan cara tradisional. Sambil berjalan di sekitar desa, ia memperhatikan bahwa beberapa anak kecil sering bermain dengan roda kayu yang dibuat dari potongan kayu tua. Ide pun muncul di kepalanya. Bagaimana kalau kita membuat alat yang bisa mempermudah pengangkutan hasil panen menggunakan roda? Pikirnya. Ia lalu mulai mengumpulkan kayu bekas dan roda yang sudah tidak terpakai dari gerobak tua milik pamannya. Dengan penuh semangat, Raka merancang sebuah gerobak dorong sederhana yang bisa digunakan oleh para petani. Gerobak ini ringan, memiliki pegangan yang nyaman, dan bisa menampung lebih banyak hasil panen dalam satu kali perjalanan. Setelah selesai membuat prototipe pertamanya, ia meminta seorang petani untuk mencobanya. Awalnya, petani itu ragu, tetapi begitu ia mulai menggunakannya, wajahnya berubah cerah. "Raka, ini benar-benar membantu. Aku bisa membawa lebih banyak padi tanpa merasa kelelahan," ujar petani itu dengan gembira. Melihat kesuksesan ini, Raka mulai membuat lebih banyak gerobak dan menawarkan kepada petani lain. Namun, seperti sebelumnya, tidak semua orang percaya pada idenya. Beberapa orang menganggap alat ini hanya akal-akalan dan tidak bisa bertahan lama. "Kita sudah bertani dengan cara ini turun-temurun, kenapa harus berubah?" ujar Pak Sarman yang memang terkenal keras kepala. Namun, Raka tidak menyerah. Ia tahu bahwa perubahan butuh waktu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak petani yang mencoba gerobaknya dan menyadari betapa praktisnya alat itu. Mereka tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam memikul padi, dan tenaga mereka bisa digunakan untuk hal lain. Tidak hanya itu, inovasi Raka menarik perhatian kepala desa. Beliau datang ke rumah Raka untuk melihat sendiri bagaimana alat itu bekerja. Setelah mencobanya, ia tersenyum dan berkata, "Raka, kamu benar-benar anak yang cerdas. Dengan alat ini, para petani bisa lebih efisien. Aku ingin kamu membuat lebih banyak lagi untuk desa kita." Permintaan ini membuat Raka semakin bersemangat. Ia mulai bekerja lebih keras, mengembangkan desain gerobaknya agar lebih kuat dan tahan lama. Ia juga mengajak beberapa pemuda desa untuk membantunya, menjadikan inovasi ini sebagai peluang usaha kecil-kecilan. Dengan modal yang diberikan oleh kepala desa, mereka mulai memproduksi gerobak dalam jumlah lebih banyak. Namun, di tengah kesuksesannya, Raka menghadapi tantangan baru. Bahan-bahan untuk membuat gerobaknya semakin sulit didapatkan, dan ia harus mencari cara agar produksi tetap berjalan. Ia pun mulai menjelajahi desa-desa tetangga untuk mencari kayu bekas dan roda yang bisa digunakan kembali. Perjuangannya tidak mudah, tetapi ia tahu bahwa semua usaha ini akan membuahkan hasil. Beberapa bulan kemudian, hampir semua petani di desa menggunakan gerobak buatannya. Pak Sarman, yang dulu sangat menentang ide-idenya, akhirnya datang dan berkata, "Raka, aku harus mengakui bahwa aku salah. Gerobakmu memang membuat pekerjaan lebih mudah. Aku ingin pesan satu untuk kebun kopi milikku." Mendengar hal itu, Raka tersenyum puas. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Masih banyak hal di desa yang bisa diperbaiki dengan pikirannya. Kini, ia semakin yakin bahwa kemalasan bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah cara untuk menemukan solusi yang lebih cerdas. Dengan penuh semangat, Raka mulai mencari tantangan baru. Ia ingin menemukan cara lain untuk membuat hidup lebih mudah, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh desa.
Dan tanpa disadari, ia mulai menapaki jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Setelah kesuksesan inovasi gerobaknya, Raka semakin dikenal di desa sebagai pemuda yang memiliki pemikiran cerdas. Namun, semakin sukses dirinya, semakin banyak pula orang yang tidak menyukai perubahannya. Beberapa orang tua di desa merasa bahwa cara kerja Raka yang mengandalkan inovasi daripada kerja keras akan merusak budaya desa yang sudah turun-temurun. Mereka mulai menyebarkan desas-desus bahwa apa yang dilakukan Raka tidak baik untuk generasi muda. Pak Wira, seorang tetua desa yang sangat berpengaruh, adalah salah satu yang paling vokal menentang Raka. Ia mengumpulkan beberapa warga dan mengadakan pertemuan di balai desa. Kalau anak-anak muda kita mengikuti cara Raka, mereka akan menjadi pemalas. Desa ini dibangun dengan keringat, bukan dengan akal-akalan untuk menghindari kerja keras. Serunya dengan penuh semangat. Beberapa warga mulai ragu, tetapi banyak juga yang masih mendukung Raka karena mereka telah merasakan manfaat inovasi-inovasinya. Mendengar adanya perlawanan terhadap dirinya, Raka tidak mundur. Ia justru melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa pikirannya mampu mengatasi hambatan apapun. Ia mendatangi pertemuan tersebut dan dengan tenang berbicara, "Pak Wira, saya tidak pernah mengajarkan pemuda desa ini untuk bermalas-malasan. Justru saya ingin agar kita semua bisa bekerja lebih cerdas, agar tenaga kita tidak terbuang sia-sia." Namun, Pak Wira tetap tidak terpengaruh. Ia bahkan berusaha menghalangi para petani yang ingin menggunakan inovasi Raka. Siapapun yang memakai alat-alat Raka, jangan harap mendapatkan bantuan dari desa jika terjadi masalah, ancamnya. Beberapa petani yang takut akan ancaman ini akhirnya berhenti menggunakan inovasi buatan Raka. Hal ini membuat Raka harus memutar otak untuk mencari cara agar inovasinya tetap bertahan. Bukannya menyerah, Raka justru mengambil langkah yang lebih cerdas. Ia melihat bahwa meskipun banyak yang menentangnya, masih ada banyak orang yang diam-diam mendukungnya. Ia mulai mengajak beberapa anak muda desa untuk bekerja sama dengannya. Kalau kita bisa membuat pekerjaan lebih ringan, kita bisa menghasilkan lebih banyak dan membantu lebih banyak orang, kata Raka pada mereka. Ia pun mulai merancang sistem irigasi otomatis sederhana menggunakan bambu dan ember besar yang bisa menampung air hujan, serta mengalirkannya ke sawah tanpa perlu tenaga manusia. Dengan cara ini, petani tidak perlu lagi repot menyiram tanaman secara manual, menghemat waktu dan tenaga mereka. Selain itu, ia juga menciptakan alat pemilah gabah menggunakan ayakan mekanis sederhana yang bisa memisahkan padi yang berkualitas baik dari yang buruk dengan lebih cepat dan mudah. Melihat bahwa inovasi Raka semakin berkembang, Pak Wira dan para penentangnya semakin geram. Mereka mencoba menghalangi Raka dengan menghasut kepala desa agar melarangnya menjalankan usaha ini. Jika kita membiarkan Raka terus berbuat seperti ini, semua orang akan melupakan kerja keras dan desa kita akan kehilangan identitasnya, kata Pak Wira kepada kepala desa. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kepala desa yang awalnya ragu justru mulai melihat manfaat besar dari inovasi Raka. Ia memanggil Raka untuk berdiskusi secara langsung. "Raka, aku melihat bahwa apa yang kamu lakukan memang berbeda dari cara lama. Tetapi aku tidak bisa menyangkal bahwa ini membawa manfaat bagi banyak orang. Ceritakan lebih banyak tentang rencanamu." Raka pun menjelaskan visinya. Ia tidak ingin membuat desa menjadi malas, tetapi ingin menciptakan cara yang lebih efisien dalam bekerja. Ia ingin membuat desa lebih maju tanpa mengorbankan nilai-nilai kerja keras. Kepala desa akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia mendukung Raka secara penuh. Pak Wira dan kelompoknya yang mencoba menghentikan Raka kini berada di posisi yang sulit. Mereka tidak bisa lagi melawan karena kepala desa sudah memberikan restunya. Namun, Raka tidak berhenti di situ. Ia malah mendekati orang-orang yang pernah menentangnya dan menawarkan mereka kesempatan untuk bekerja sama dengannya. "Pak Wira, saya tahu Bapak tidak setuju dengan saya sejak awal. Tapi bagaimana kalau kita bekerja sama? Saya butuh orang yang paham bagaimana cara bekerja keras, dan Bapak adalah orang yang paling berpengalaman di desa ini.
Jika kita gabungkan pengalaman Bapak dengan ide saya, kita bisa membuat desa ini jauh lebih maju, kata Raka dengan tenang. Pak Wira terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Raka, yang selama ini ia anggap pemalas, justru ingin bekerja sama dengannya. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menerima tawaran Raka. Dengan bantuan Pak Wira dan para petani yang akhirnya ikut bergabung, inovasi Raka berkembang lebih pesat. Tidak butuh waktu lama sebelum desa-desa lain mulai mendengar tentang perubahan besar yang terjadi di Sukatani. Para petani dari luar desa datang untuk belajar dari Raka dan mengadopsi sistem yang ia buat. Kini, bukan hanya desa Sukatani yang merasakan manfaatnya, tetapi banyak desa lain yang juga merasakan dampaknya. Raka akhirnya membuktikan bahwa menjadi pemalas bukan berarti tidak bisa sukses. Dengan cara berpikir yang cerdas, ia berhasil menciptakan sesuatu yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan banyak orang di sekitarnya. Ia telah mengubah cara pandang orang-orang di desanya, termasuk orang-orang yang dulu menentangnya. Suatu hari, saat ia duduk di bawah pohon mangga favoritnya, seorang anak kecil mendekatinya dan bertanya, "Kak Raka, aku ingin jadi seperti kakak. Gimana caranya?" Raka tersenyum dan berkata, "Nak, hidup ini bukan soal seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa cerdas kamu memanfaatkan tenaga dan waktu yang kamu miliki." Banyak orang mengira bahwa bekerja keras adalah satu-satunya cara untuk sukses, tapi jika kita bisa menemukan cara yang lebih efisien dan bermanfaat bagi banyak orang, bukankah itu lebih baik? Jangan takut berpikir berbeda, karena dunia selalu berubah, dan mereka yang berani mencari solusi baru adalah yang akan membawa perubahan. Kemalasan bukanlah hal yang buruk jika kamu menggunakannya untuk mencari jalan yang lebih baik dan lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah. Jangan hanya bekerja tanpa berpikir, tapi gunakan akalmu untuk menciptakan sesuatu yang mempermudah hidup orang lain. Ketika kamu melihat sebuah masalah, jangan hanya mengeluh atau menghindarinya. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana cara terbaik untuk mengatasi ini tanpa harus bekerja lebih berat? Jika kamu bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, maka kamu telah menemukan kunci sukses yang sebenarnya.